Hello, good afternoon, primary 3 student. How are you feeling today? Excellent, wonderful, and fantastic. Okay, still with me, Sir Maizul, ICT lesson. For today, our topic still about basic function, upper, lower, and proper. Jadi hari ini kita masih belajar tentang bagaimana cara menggunakan fungsi upper, fungsi lower, dan fungsi proper. Jadi sebenarnya fungsi ini masih tergolong ke dalam basic function, masih tergolong ke dalam uh, fungsi dasar di Excel. Jadi di Excel ini sangat banyak fungsi-fungsi. Nah, kalau fungsi ini masih sangat mudah. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar pengertiannya apa, kemudian contohnya juga sudah terpraktekkan. Kalau kita ulang sedikit, fungsi dari upper adalah untuk membuat teks menjadi huruf capital. Jadi membuat teks menjadi huruf besar semua. Kalau dia lower itu membuat teks menjadi huruf kecil semua, sedangkan proper itu membuat setiap awal kata itu menjadi huruf besar dan huruf yang lainnya akan menjadi huruf kecil semua. Nah, di sini I already prepare the sentence. Saya sudah buatkan beberapa kalimat, ada 4 buah kalimat. Yang pertama itu saya ada buat ketikan di sini Argia pergi ke minimarket. Nah, di sini pada kalimat ini hurufnya huruf besar semua, ya kan? Kemudian pada kalimat kedua, the second sentence, Jessica memasak sayur. Nah, di sini Jessica-nya pada kalimat ini hurufnya teksnya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bagaimana cara membuat dia menjadi lebih teratur hurufnya, kalimatnya? Maka kita gunakan fungsi-fungsi yang tadi. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada Milian membantu mama. Sama seperti yang tadi, ini juga tidak beraturan. Miliannya tidak beraturan, awalnya malah huruf kecil, kemudian berikutnya huruf besar. Kemudian membantunya huruf kecil dan mamanya huruf besar. Nah, kalau dia yang kalimat terakhir, the last sentence itu Kenji anak yang rajin. Nah, Kenji di sini beraturan tapi dia huruf kecil semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan fungsi tadi? Nah, di sini kolomnya ini semua kalimat ini berada di kolom A ya. Perhatikan di sini. Nah, kita lebarkan kolom A-nya. Nah, jadi seperti ini. Kita buat bordernya, create the border, pilih all border. Nah, maka kita harus buat bordernya dulu supaya terlihat seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita buat Oke. Di sini yang pertama upper, kemudian lower, dan yang terakhir proper. Nah, kemudian di sini buat aja teks. Oke. Sentence. Oke, teks saja. Kita buat rata tengah, klik center and middle align. Kemudian kita boldkan. Oke. Nah, sekarang kita gunakan fungsi uppernya. Kalau masih ingat itu rumusnya, penulisan rumusnya diawali, ingat ya. Selalu saya ingatkan kalau mau mengetikkan rumus itu selalu harus dimulai dengan tanda equal, sama dengan. Nah, kita gini sesuai dengan judulnya sini upper kita ketikkan. Ini tidak masalah ya, mau huruf besar atau huruf kecil nggak masalah. Misalnya seperti ini, upper buka kurung, atau huruf kecil pun di sininya nggak apa-apa. Upper, kemudian kita buka kurung, kita klik sentence-nya, kita klik teksnya. Ini yang pertama. Nah, A2 karena kalimat ini Arja pergi ke minimarket ini berada di kolom A dan baris kedua. Kemudian boleh di enter langsung atau kita tutup kurung. Kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Ini kurang lebar, boleh kita lebarkan lagi. Oke. Saya kecilkan dulu. Ini juga dilebarkan supaya muat. Nah, kemudian yang lower sama dengan lower, buka kurung, kita klik yang tadi juga masih A2 tadi, kemudian enter. Nah, perhatikan di sini
Yang lower dia hurufnya kecil semua, kalau upper dia huruf besar semua karena sama. Di sini juga aslinya juga huruf besar. Kemudian kalau proper sama dengan proper, buka kurung, klik the text, kemudian tutup kurung, enter. Nah, perhatikan di proper, dia setiap awal kata itu huruf besar. Contoh di sini arja. Arja ini awal kata arja. Ini kan ada kalimat ini kan terdiri dari beberapa kata. Ada 1, 2, 3, ada 4 kata. Arja itu kata pertama itu A-nya huruf besar dan yang lainnya kecil. Kemudian kata pergi, P-nya huruf besar. Nah, untuk K-nya juga dan minimarketnya juga M-nya huruf besar, yang lainnya kecil. Jadi itu fungsi proper ya. Kemudian kita lanjut yang Jessica sama dengan upper, kemudian buka kurung, klik di sini, enter. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan ini sangat penting. Misalnya kamu mengcopy satu buah kalimat atau teks di dalam internet, atau kamu salah dalam mengetikkan teks, kamu bisa gunakan Excel, bisa gunakan fungsi ini untuk membenarkan teks itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi teks yang sebelumnya acak-acakan itu bisa dibenarkan menggunakan fungsi ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa perlu kita ketikkan teks yang lagi? Tidak perlu kan? Kita sudah belajar cara menggunakan autofill, cara mengcopy rumus, cara mengcopy formula menggunakan autofill. Nah, di sini kita klik saja teks ini, kemudian kita arahkan ke handle cornernya sampai dia berubah tanda plus hitam seperti ini, tinggal kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Ini juga kita drag ke bawah. Perhatikan, is also selesai. Jadi seperti ini kan, sudah beraturan, dia huruf besar semua, kemudian di sini huruf kecil semua, dan ini setiap awal katanya menjadi huruf kapital. Oke, primary 3 student, saya harap kalian bisa memahami pelajaran ini tentang fungsi ini, dan saya harap juga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kalian record video, kemudian send to my personal WA. Oke, thank you for your attention. See you next time. Bye.